Dalam homili sore ini saya mengajak Anda untuk merenungkan tentang kemuliaan dari Allah Bapa. Kalau ada katekumen yang datang, silakan mencatatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemuliaan dari Allah Bapa itu luar biasa. Kemuliaan dari Allah Bapa itu membahagiakan. Bahkan meskipun dialami hanya dalam kurun waktu yang singkat, aura kebahagiaan itu sudah terasa. Itulah yang dialami oleh ketiga murid Yesus yang diajak pergi mendaki sebuah gunung yang tinggi. Yang dikisahkan dalam Injil tadi, Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Ketika Yesus ada di puncak gunung yang tinggi, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tampak juga dua nabi perjanjian lama, Musa dan Elia. Nah, ketika Petrus menyaksikan peristiwa yang tidak biasa itu, peristiwa yang tidak pernah dialami itu, spontan dia bilang, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baru lihat sebentar, mengalami sebentar, suasana Yesus yang menampakkan kemuliaan itu, tetapi Petrus sudah merasa bahagia. Dan ia ingin merasakan itu lebih lama lagi. Maka dia kemudian berkata, jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Itu usulan Petrus. Tetapi dari kisah ini rupanya usulan itu tidak terwujud. Tidak didirikan 3 kemah. Karena tidak lama kemudian Musa dan Elia tidak lagi ada di situ, yang ada tinggal Yesus seorang diri bersama ketiga murid tentunya. Yang menarik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sementara Petrus berkata-kata begitu, dicatat oleh penginjil, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Inilah suara dari atas awan. Kalau suara itu mengatakan inilah anak yang kukasihi,
jelas bahwa suara itu adalah suara dari Allah Bapa yang ditujukan kepada ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Suara itu memperkenalkan bahwa Dia yang menampakkan kemuliaan itu adalah Anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Lalu pesan dari Allah Bapa, dengarkanlah Dia. Peristiwa penting ini, saudara, direkam sedemikian rupa oleh Petrus. Direkam dalam otaknya dan direkam pula dalam hatinya. Lalu ketika dia menulis surat, dalam suratnya yang kedua, peristiwa penting itu dia catat. Bunyinya begini, kita dengar dalam bacaan yang kedua tadi. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Titik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah melihat perbedaan antara yang ditulis oleh Petrus ini dengan yang dikatakan oleh Allah Bapa dari atas awan itu? Ya, yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah Dia. Sedangkan Petrus menulis, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lihat perbedaannya. Lihat perbedaannya di mana? Di ekornya. Ya. Frasa yang berbunyi, dengarkanlah Dia, enggak ditulis sama Petrus. Ya. Itu berarti waktu dia menulis usianya sudah tua. Memorinya sudah berkurang. Enggak lengkap antara yang dikatakan oleh Allah Bapa waktu di atas gunung yang tinggi dengan ketika dia menulis, ada yang kurang. Nah, saya melihat dari aspek manusia, sangat manusiawi, semakin tua, semakin berkurang memorinya. Ya, yang diingat semakin berkurang, semakin terbatas. Kalaupun diingat, yang dulu-dulu itu yang diingat, yang sekarang-sekarang itu banyak yang lupa. Itu kebanyakan pengalaman dari mereka yang sudah lanjut usia. Semoga mereka menerima keadaan ini, ya, bahwa semakin lanjut usianya, memori semakin terbatas. Yang ingat yang dulu-dulu, artinya ingatannya tidak lagi bisa lengkap, bisa sempurna. Itu juga dialami oleh Petrus. Yang penting tidak ditulis oleh Petrus, yakni dengarkanlah Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan sebagai murid-murid Yesus ditentukan bukan karena melihat dengan mata, tetapi ditentukan oleh telinga yang mendengar. Maka dalam Injil dikatakan
berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang melihat Tuhan, tetapi yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung penting untuk kita renungkan, karena memberikan pesan yang sungguh penting bagi kita. Peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung itu sebenarnya merupakan sebuah miniatur, ya, miniatur dari apa yang kelak akan terjadi setelah kematian. Yesus tunjukkan di hadapan para murid, dan itu sengaja mereka dibawa ke atas gunung yang tinggi supaya bebas dari segala macam gangguan. Dan di atas gunung yang tinggi mereka diberi kesempatan untuk menyaksikan guru mereka, Yesus Tuhan, yang menampakkan kemuliaannya. Dan setelah mereka turun dari gunung, yang tidak lama kemudian mereka akan melihat Yesus sang guru mengalami berbagai macam penderitaan, penganiayaan, bahkan mati di atas salib. Tetapi itu adalah satu titik yang Yesus harus alami untuk menebus umat manusia dari segala dosa mereka, dan setelah kebangkitannya dia akan naik ke surga mulia di dalam kerajaan surga. Ya, karena itu saya katakan bahwa peristiwa di atas gunung itu Yesus menampakkan kemuliaannya merupakan miniatur supaya kita melihat hal ini. Dan ini dicatat oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dia bilang begini, saudara-saudara, penderitaan kita di dunia ini tidak sebanding, dia bilang, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, yang akan dinyatakan kepada kita. Itu Bapak Ibu saudara-saudari, miniatur itu. Dalam hidup ini kita mesti menghadapi salib, penderitaan, persoalan-persoalan hidup. Maka Yesus katakan dalam Injil Lukas bab 9, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib itu harus dipikul setiap hari sembari mengikut Yesus. Maka kalau kita mengikuti Yesus dan terus-menerus mendengarkan dia, mendengarkan instruksi dia, maka perjalanan kita akan sampai kepada tujuan terakhir, yakni kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan apapun di dunia ini, seperti diingatkan oleh Rasul Paulus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita yang sudah mengikuti Yesus, kita lanjutkan perjalanan kita, perjalanan mengikuti Yesus. Sebab oleh dia dan bersama dia kita akan diantar kepada kemuliaan yang disebut kemuliaan abadi, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa. Sebagaimana Allah Bapa memberikan kehormatan dan kemuliaan itu kepada Yesus putranya, demikian juga
kemuliaan itu Allah Bapa berikan kepada setiap orang yang mengikuti Yesus dan setia mengikuti Dia sepanjang hidup sampai napas terakhir. Pahala yang akan Allah berikan adalah kemuliaan abadi. Dicatat oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama bab 2, bahwa kalau Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya, kita akan sama dengan Dia, menyaksikan, memandang Dia dalam kemuliaan, memandang Dia yang mulia dari muka ke muka. Itu terjadi di dalam kerajaan surga. Maka selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, mari kita tekun dan setia untuk mengikuti Yesus. Dan salib kita pikul bersama Dia, dan karena cinta dan kepercayaan kita kepadanya, sehingga kelak kita akan menerima dari Allah Bapa yang sama yang telah diterima oleh Yesus, yakni kemuliaan. Tuhan memberkati.